itu kalau goyangan itu sesuai aja, jangan terlalu dipaksakan gitu kan. Kalau semisal Lebi jujur, Lebi nggak bisa goyang, tapi di sini Lebi belajar goyangnya bukan berarti Lebi harus goyang kayak Tante Dewi, nggak bisa karena karakter Lebi maksudnya beda sama Tante Dewi. Sesuai aja, jangan terlalu dipaksakan gitu kan. Kalau semisal Lebi jujur, Lebi nggak bisa goyang, tapi di sini Lebi belajar goyangnya bukan berarti Lebi harus goyang kayak Tante Dewi, nggak bisa karena karakter Lebi maksudnya beda sama Tante Dewi. Kalau Tante Dewi kan energik banget tuh goyangan, Tante Dewi punya goyang gergaji gitu kan. Karena Lebi dari dulu emang nggak suka dangdut dulunya, tapi karena lagu-lagu koplo kayak gitu, Lebi baru suka. Dan ya gitu deh, goyangannya Lebi ya seadanya aja, kayak goyang gini-gini atau kayak gimana gitu. Jadi nggak harus megol-megolot segala macem gitu, ikutin iramanya aja gitu. Enggak lah, karena kan nggak semuanya harus digoyangan om gitu. Kalau bisa nyanyi ya tonjolkan nyanyinya gitu. Aku bilang sama Lebi harus jadi diri sendiri. Gak harus goyang, orang bernyanyi itu yang didengarkan adalah suaranya. Yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa menghibur, bisa mengajak semuanya untuk bernyanyi bersama. Jadi tanpa goyangan itu gak masalah gitu. Karena memang Lebi gak harus goyang, gak harus jadi seperti Tante Dewi Persik, gak harus menjadi siapa, tapi Lebi harus menjadi diri sendiri. Dan aku melihat Lebi tanpa goyangan keren banget. Dan suaranya pun juga lumayan ada progres, sudah mulai bagus. Semua tuh kalau goyang sana goyang sini gitu kan, tapi maksudnya suara gak ada sama aja gitu. Kita itu jangan hanya menjual goyangan saja, kita juga harus menjual suara gitu. Jadi kan insya Allah nih Lebi kan udah menjual suara. Nah sedikit demi sedikit Lebi belajar dance seperti kayak Tante Dewi. Tapi dance-nya tuh dance yang emang cocok sama iramanya, bukan berarti Lebi dance seperti itu yang kayak di Instagram. Terus Lebi kayak, Lebi jangan goyang kayak gitu dong kata orang-orang. Lebi nggak cocok goyang kayak gitu. Lebi tuh di sini cuma belajar doang, dan itu dance itu cuma buat bikin Lebi kurus. Dan katanya si Kak Shelly, aku bilang, Kak paha aku besar, aku bilang gitu. Gimana ya Kak supaya aku bisa kurus? Kak Shelly tuh bilang, paha aku juga besar Lebi, katanya bilang gitu. Cuman di sini kita hanya mengencangkan paha aja supaya pahanya nggak kendor gitu guys. Jadi tuh biar lemaknya tuh nggak glember-glember gitu. Kalau dibilang goyang mahir atau enggaknya tuh kayaknya gimana gitu ya. Karena kan Lebi baru juga kan kemarin itu diajak iseng-iseng sama Tante Dewi. Lebi ikut goyang gitu kan. Lebi bilang, Anti Lebi nggak bisa goyang. Lebi bilang gitu, bisa, kamu nih cuman malu. Kata Anti bilang gitu, kamu nih sebenarnya bisa, cuman kamu malu. Coba deh goyang sekarang. Insya Allah bisa. Tapi ya harus belajar lah gitu. Insya Allah kan besok mau senam lagi. Ya insya Allah lah gitu. Ya Allah, aku ki padahal cuma niat pengen kurus ngono lho rek, tapi kok malah cek ngenene. Ya wis lah yo. Makanya dari situ lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan sosmed ataupun apalah itu. Terus cara kita ngomong sama orang juga lebih ditata, karena kan maksudnya sudah memasuki dunia entertain gitu kan. Jadi harus lebih hati-hati aja. Soalnya mulut netizen lebih tajam say, lebih keras say. Jadi harus waspada gitu, tetap waspada, hati-hati gitu. Insya Allah mentalnya siap, karena mau nggak mau
alhamdulillah insya Allah ya, ini sudah takdirnya Lebi kayak gitu Om. Jadi harus siap dong, harus siap. Dibully tuh pasti ada orang suka, ada orang nggak suka ya, harus menerima karena kan setiap orang ngelihat kita itu maksudnya terserah mereka gitu mau menilai kita seperti apa gitu. Yang penting kita ngelakuin hal yang sewajarnya dan itu baik gitu. Sedih sebenarnya ngebaca kayak lo tuh nggak cocok deh Leb kalau jadi penyanyi dangdut gitu kan. Terus bilang karena badan lo tuh gendut segala macem lah gini gitu. Terus nyanyi dangdut juga cengkoknya juga nggak ada terus segala macem. Iya memang karena Lebi dari awal emang nggak suka dangdut dan Lebi juga baru suka dangdut tuh baru-baru ini guys, semenjak keluarnya kayaknya Bojogala, Jaran Goyang itu Lebi baru suka dangdut tuh semenjak ada lagu-lagu seperti itu gitu. Dan alhamdulillah yang nyiptain lagu Wik Wik Cinta ini juga maksudnya orang Jawa gitu guys. Jadi Lebi kayak nyambung gitu, makanya itulah ya begitu. Saya sekarang lagi ajarin dia untuk nyanyi-nyanyi lagu klasik kayak Tante Dewi. Selama ini kan seperti ini kan lagunya sistemnya kayak Jaran Goyang, Bojogalak. Nah mungkin ini ntar lagi saya coba terapin ke Lebi untuk lagu-lagu klasik supaya lebih ada sesuatu tantangan lagi terbaru dari Lebi. Pasti yang dilihat like sama itu jadi perbandingan ya guys ya. Cuman aku kayak udahlah gitu, udah gak usah ngurusin yang lain kayak gitu. Kalau emang kalian sayang sama Lebi udah cukup, kalian cukup support Lebi, cukup ngedukung Lebi, doain Lebi semoga Lebi semakin lebih baik buat kedepannya. Jangan banding-bandingkan, udah itu aja. Terbebaninnya maksudnya kayak gini, jadi Lebi kayak ngelakuin apa kayak dibanding-bandingin kayak gitu, atau enggak yang sana bikin apa terus kayak dibanding-bandingin ke Lebi juga, atau enggak kita kan nggak pernah tahu ya kan, anggapannya ada yang sama gitu. Jadi kayak misalkan Lebi ngapain tiba-tiba dia juga ngapain tapi dalam nggak direncanain gitu, tiba-tiba netizen pada kayak ini coba nah Lebi ini lebih gini, dia lebih ini gitu. Jadi kayak apaan sih orang, padahal kita nggak tahu apa-apa kayak gitu, kok dibanding-bandingin terus sih kayak gitu. Ya kalau aku kan memang ngurusnya memang ngurus Lebi ya, jadi aku nggak mau tahu yang lain-lain gitu. Kalau buat aku gini, kalau kamu mau diurus sama aku ya kamu harus ikuti peraturan aku, harus ngikutin apa yang Tante Dewi arahin gitu. Karena nomor satu itu kita harus belajar atau berguru kepada orang yang sudah berpengalaman gitu. Gak mungkin tantenya itu menjerumuskan sesuatu hal yang negatif kepada anak sendiri lah boleh dikatakan, bukan ponakan bagi saya karena sebelum mereka lahir saya sudah ada gitu. Jadi sampai pun saya merawat mereka, bahkan ikut membantu dalam kehidupan keluarganya. Jadi setidaknya saya adalah ibu bagi ponakan-ponakan saya. Karena Lebi anaknya yang patuh, taat, sopan dan nurut gitu. Nggak banyak menuntut, nggak banyak yang aku harus terkenal sekarang. Blek, semua itu butuh proses, semua itu butuh perjuangan dan hasilnya itu nanti tidak akan membohongi sebuah proses gitu loh. Ya pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu Wik Wik Cinta karena udah ada di Joox, di iTunes sama di Sporty ya. Sporty. Terus di YouTube video klipnya keren parah. Kalau kalian penasaran langsung aja cek ya di YouTube. Lagunya tuh seperti ini. Jadi malu mau nyanyi. Jangan dibully ya guys. Oke nyanyi. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa ada mantranya cinta. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa pelet tresna saya kelet. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa ada mantranya cinta. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa pelet tresna saya kelet. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa ada mantranya cinta. Kamu nguik-nguik hatiku tanpa pelet tresna saya kelet. Gitu. Tangan aku gini-gini karena nguik-nguik, bukan? Nah, kalian jangan julid ya guys. Oke, dadah. Hai, aku Lebi Wilayati. Jangan lupa nonton SG Entertainment ya guys. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga ya ke teman-teman kalian semuanya. Makasih. Muah.